Sebelum memulai video ini, Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pahlawan medis yang telah dan dengan tulus berada di barisan terdepan dalam menangani wabah COVID-19. Semoga selalu dalam lindungannya dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat budaya BPNB Kepri dimanapun kalian berada. Nampaknya sudah terasa lama sekali ya kita beraktivitas di rumah masing-masing. Di tengah pandemik wabah COVID-19 saat ini, semoga sobat-sobat budaya BPNB Kepri selalu sehat dan makin semangat untuk beraktivitas di rumah masing-masing. Sobat-sobat budaya BPNB Kepri, COVID-19 atau Corona merupakan kata yang paling populer di dunia saat ini. Betapa tidak, virus kecil yang tak kasat mata tersebut telah menggemparkan seluruh dunia pasca kemunculannya di Wuhan, Cina, akhir tahun 2019 lalu. Sejak minggu ketiga hingga penghujung minggu keempat Maret 2020, penyebaran virus corona makin mengkhawatirkan. Saat Cina sebagai negara asal virus corona mengumumkan penurunan kasus infeksi corona, beberapa negara di Asia, Amerika, dan Eropa justru mengkonfirmasi peningkatan penderita yang luar biasa. Bahkan, korban corona di Amerika Serikat dan Italia menjadi yang terbanyak di dunia melampaui kasus di Cina. Pemerintah Indonesia sendiri telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 sejak 13 Maret 2020. Sejalan dengan itu, setiap kepala daerah juga diperintahkan untuk membuat gugus tugas percepatan penanganan virus corona di daerahnya masing-masing. Sejak dibentuknya gugus tugas penanganan virus corona hingga akhir bulan Maret 2020, telah dilakukan berbagai upaya penanganan penyebaran virus corona. Masyarakat yang dilanda kepanikan melakukan berbagai cara pencegahan penyebaran COVID-19 dalam sekup internal keluarga, seperti tetap stay di rumah aja, menjaga kebersihan diri, rutin mencuci tangan dengan air, sabun, dan cairan disinfektan, memakai masker bila terpaksa harus keluar rumah, dan menghindari kerumunan massa. Di samping itu, upaya pencegahan ketahanan tubuh pun dilakukan dengan berbagai cara, dari cara medis dengan meminum tablet vitamin, hingga pengobatan dengan ramuan alternatif untuk mempertebal imunitas dalam tubuh kita, seperti jamu yang memanfaatkan bahan dari rempah-rempah lokal di daerahnya masing-masing. Hal ini diupayakan sebagai bentuk ketahanan diri menghadapi pandemik yang secara disadari semakin menekan psikis dan menciptakan paranoid tersendiri. Kendati demikian, masih juga kita dapatkan beberapa kabar miring, baik secara langsung ataupun dari media sosial, tentang adanya sebagian masyarakat yang masih cuek dan bandel dengan adanya pandemik global wabah COVID-19. Meskipun pemerintah sudah semakin gencar dan tegas menghimbau. Hingga saat ini, belum ada yang dapat memastikan kapan pandemik ini akan berakhir. Sobat-sobat budaya BPNB Kepri, Najwa Shihab dalam narasi TV-nya mengungkapkan, belakangan muncul sederet peristiwa stigmatisasi antara satu sama lain dari kita sendiri di tengah pandemik ini. Mulai dari aksi pengusiran terhadap tenaga kesehatan, hingga mobil ambulans pengantar jenazah pasien COVID-19 yang diblokade hingga dilempari batu. Di satu sisi, kasus-kasus ini menunjukkan kesadaran dan kewaspadaan pada COVID-19 mulai terbentuk. Namun, upaya menjaga jarak bukan berarti menjadikan kita bebas mengusir orang atau menolak jenazah. Ingat jargon lama, jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Seharusnya ini yang jadi pegangan kita. Inilah saatnya kita untuk memperkuat solidaritas. Pasien ODP atau PDP adalah korban. Bantu mereka mengisolasi diri di rumahnya masing-masing. Bahkan, kita perlu mensupport kebutuhan mereka. Supaya apa? Supaya mereka tidak terpaksa keluar rumah. Kalau mereka keluar rumah, justru malah membahayakan yang lainnya. Sama juga dengan jenazah. Selama mereka terkait corona, biasanya pihak rumah sakit sudah punya protokol atau SOP standar penanganan jenazah. Selain dikafani sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing, mereka juga dibungkus secara khusus. Sama sekali tidak masalah dikuburkan dimanapun.
Jadi, kalau kita mengusir, mengucilkan, menghakimi, atau menstigmatisasi korban corona, itu jelas berbahaya karena membuat siapapun yang merasakan gejalanya jadi enggan melapor atau memeriksakan diri. Jika mereka enggan melapor karena takut diusir, dicemooh, atau dihakimi, yang rugi kita semua. Virus jadi tidak terdeteksi sehingga menyulitkan memutus rantai penyebarannya. Cukup dengan jaga jarak dan jangan distigmatisasi, apalagi dengan guncangan-guncangan sosial yang dimungkinkan akan terjadi. Inilah saatnya untuk memperkuat solidaritas. Jarak fisik memang harus direnggangkan, tapi ikatan sosial justru harus dirapatkan. Kita tidak bisa sendirian mengatasi wabah ini. Hari ini soliter, seharusnya solider. Jaga jarak dengan penyakit, bukan dengan kemanusiaan. Mari kita bersama membantu pemerintah memutus mata rantai penularan COVID-19.